Ya, jadi kalau dalam istilah yang sering dipakai oleh Mas Suswadi adalah perubahan sebagai the new normal. Iya, Jadi betul. dari satu normal ke normal yang lain. Kalau tadinya eh, apa namanya ritual kita itu kan pagi bangun, kemudian siap-siap ke kantor, berangkat kantor, sampai di kantor sampai jam 4 sore, siap-siap pulang jam 5 udah di jalanan gitu kan. Siang makan siang, terus kemudian sampai rumah kita makan malam di rumah itu kan the old normal, the old normal sebelum COVID. Dan itu parahnya menjadi comfort food, ya menjadi apa ya rasa nyaman itu ada di situ. Nah ketika nyamannya digoyang, diganggu, nggak boleh ke kantor, nggak boleh makan siang di luar, nggak boleh ini, nggak boleh. Akhirnya kita diam, kita rasa nyaman kita memberontak. Nah, itu yang menurut saya kemudian mempengaruhi kondisi psikis dari seseorang. Uh, Betul. ini yang sebetulnya kalau mungkin orang itu menahan, 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 lama-lama dia nggak tahu bisa meledak. Jadi Betul. dia harus cari outlet, harus cari saluran, harus cari Iya. saluran. Contohnya misalnya saya ngapain juga saya tiap malam jam 7 sampai jam 8 itu ngundang teman-teman untuk ngobrol lewat apa namanya IGTV. Ngapain juga coba? Dapat duit kagak gitu. Tapi ini adalah saya mencoba mencari outlet. Kalau enggak nih, wah bisa bisa gila nih saya ini. Gitu kan. Biasanya sibuk kanan kiri ya rapat sana sini. Eh, Fatmawati Citos rumah, Fatmawati Citos rumah. Sekarang ke Citos nggak boleh, ke kantor nggak boleh, di rumah aja. Jadi, nah ini juga teman-teman harus bisa mencari apa ya outlet ya, Pak. Uh, Penyaluran. jadi kita buka kayak kalau kalau mata kena glaukoma kan itu dibuatin saluran supaya tekanannya itu mengecil, darahnya keluar gitu ya, entah kemana. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, para pemimpin harusnya juga bisa melakukan itu ya, kalau untuk kebijakan publik juga. Bisa. Nah, yang sebenarnya paling efektif itu kan kalau di negara, contoh negara-negara Eropa ya, Jerman dan segala macamnya. Dia rankingnya bagus, kemudian secara komunitas juga bagus. Dan kalau saya lihat secara individu dan komunal, orang Indonesia itu sudah mulai at the beginning ya, melakukan outlet-outlet yang seperti Pak Abi bilang. Jadi begitu pandemi ini muncul, itu kitabisa.com itu langsung banyak sekali yang uh, ayo kita urunan buat beli APD, urunan buat beli ini, urunan buat beli Ya, ini. Kalau saya itu mungkin hampir 4 sampai 6 miliar lah untuk yang mereka galang dari dana masyarakat. Itu menurut saya secara community kita sudah punya modal society untuk ngebangun sesuatu gitu. Nah, ini harus kita terusin sampai government menurut saya nih. Karena ini sudah pandemi ya, nggak mungkin cuma lihat jual ya. Harus di sounding terus bahwa memang sounding terus supaya memang kita itu jadi satu bangsa gitu. Ngadepin ini iya, betul, bareng-bareng, kasih betul. tahu apa yang memang jelek gitu, apa yang memang nggak bagus gitu, sehingga ya kita survive bareng-bareng gitu. Dan orang Ya, nggak merasa, kok dia begitu, ini begitu. Nah itu jangan. Kalau dalam kondisi chaos itu orang harus hadapi situasi yang terburuk, kemudian ayo kita bareng-bareng survive gitu. buat yang positive thinking, mereka berpikirnya ini adalah cara Tuhan untuk menyatukan kembali bangsa Indonesia yang sempat terbagi dua. Ya. Iya betul. Jadi ketika kita menghadapi musuh bersama, ya saya bersatu. Ya, Iya. walaupun di dalam rumah tangga itu adalah ribut-ribut kecil ya. Tapi kalau udah ngadepin tetangga atau ngadepin serangan dari luar itu bersatu. Betul Nah, betul. ini yang harus nomor satu disadarkan oleh para pemimpin ya, menurut saya nih ya. Correct me if I'm wrong gitu. Jadi jangan pemimpinnya malah ribut gitu ya. Jadi bersatulah. Nomor satu Iya. yang paling bagus adalah
begitu ada kondisi konflik atau krisis atau bahkan chaos, itu informasi satu pintu. Iya, betul, betul. Betul. Satu pintu. Saya sepakat tuh. Jangan sembarang ngomong gitu. Kalau sembarang ngomong, rakyatnya bingung gitu. Nah ini kalau saya belum melihat masih ada yang apa namanya punya versi masing-masing bicaranya gitu ya. Udah gitu masih ada buzzer-buzzer yang apa namanya tetap membuat ini terbelah menjadi dua gitu ya. Harusnya Iya. sadar bahwa Betul. ini menyerang semua orang, nggak cuman apa namanya satu golongan, enggak, ini semua orang nih. Jadi, nah saya lihat masyarakat sudah mulai melakukan relaksasi terhadap ancaman yang namanya COVID ini. Mereka bilang ini anu ya bahasa warung nih ya, Iya. saya dengar dari supir saya, dari tukang sayur gitu ya, dari tukang ojek, dia bilang Pak, COVID-19 ini kan datangnya dari Cina, dari Wuhan katanya. Nah, si virus ini nggak bisa jalan sendiri nih Pak. Dia dibawa oleh orang yang habis dari luar negeri. Gitu. Jadi ini adalah barang impor yang ditenteng oleh orang yang dari luar negeri. Orang dari luar negeri itu siapa Pak? Kan orang yang punya duit. Gitu. Nah, orang punya duit ini ketemu sama orang punya duit juga. Nggak mungkin ketemu sama orang miskin gitu kan. Karena dari zaman dulu, kesenjangan itu sudah membuat jarak antara yang kaya dan miskin. Gitu. Jadi sebetulnya mereka merasa bahwa, saya nggak pernah ketemu orang yang dari luar negeri, gitu ya. Nggak pernah salaman, nggak pernah dibatukin, nggak pernah dibersinin gitu. Kenapa gue mesti takut? Nah, itu orang-orang yang tinggal di salah satu ponakan saya aja nih. Dia di Jakarta nggak kerasan, dia kabur kembali ke kampungnya di Palangkaraya. Dia bilang, Om, di sana nggak perlu ada social distance. Kita emang nggak pernah ketemu orang. Di sana tuh nggak ketemu orang. Ketemu orang itu, wah bersyukur banget gitu. Jadi um, tidak perlu ada jaga jarak yang memang sudah nggak pernah Jaga ketemu jarak. orang. Nah di wilayah seperti itu nggak akan terjadi chaos apa-apa. Mereka biasa-biasa aja. Iya, betul. Mereka bilang bahwa pasar jauh 32 kilo dari rumah saya katanya. Jadi Om saya nanam sayur sendiri, nanam singkong sendiri. Terus loh di Palangkaraya memang halaman kamu luas. Om, belakang saya itu udah hutan. Terserah, lu mau patok seberapa banyak. Jadi cara berpikirnya itu jadi beda banget gitu. Jadi Iya. nah teman-teman yang apa namanya yang merasa tidak terekspos dengan kelompok yang membawa virus ini, dia merasa nyaman-nyaman aja. Nggak ribut pakai masker gitu ya. By the way, saya dikasih masker nih sama Hana. Ini uh, Oh, alumni yang banting setir dari dari kemarin fashion ya. ke masker ya Ini hari masker Jumat itu. Hana, si Hana. Ya, jadi itu juga luar biasa cara dia pivot luar biasa cepat sekali Empat. gercep istilahnya kalau sekarang bilang. Betul, Nah betul. jadi mulai kita memilah-milah nih, jadi mau ketemu siapa nih. Supir saya, wah saya masuk keluar masuk kita tenang aja karena dia tidak terekspos dengan orang-orang yang dari luar negeri. Ini versi anu ya versi mereka. Jadi Ya. itu membuat kita rada tenang tuh. Gitu. Nah, menurut udah Evan gimana tuh? Menurut saya sih kita perlu yang menertawakan diri kita sendiri ya. Apalagi dalam kondisi kayak begini gitu kan. Dan itu buat kita makin sehat secara mental. Betul betul. Ya, humor itu jelas lah meningkatkan rasa nyaman, relaksasi ya. Dan ya memang mau nggak mau virus ini memang dibawa dari teman-teman yang dari luar negeri ya. Itu faktanya begitu. Dan ya kita sebenarnya kalau bahasa kami kan wabah itu kayak kayu sama api. Wabahnya api, manusianya kayu.
Hmm. Kalau supaya wabah itu jangan nyebar, jangan jadi kayu, jangan jadi hindari api, jangan jadi kayu. Nah, jangan jadi kayu itu artinya imunitasnya bagus, kemudian pikiran dijaga, jangan stres, itu jangan jadi kayu. Ya, ya. Hindari api artinya ya jangan masuk ke daerah wabah gitu, atau jangan jangan ketemu orang yang kena wabah gitu. Hmm. Tapi juga jangan parnoan. Misalnya gini, itu sangat beda loh antara ODP, PDP sangat positif. ODP, PDP itu kan orang yang baru kemungkinan. Ya, Ya dia tinggal isolasi dirinya aja, habis itu selesai. Kalau positif ya selama di gejalanya ringan, dia bisa isolasi di rumah. Kecuali emang sudah ada sedang ya, sedang dan berat dia harus ke rumah sakit gitu. Nah, kita juga ya, jangan parno tiba-tiba pusing sedikit, batuk-batuk sedikit mau ke rumah sakit gitu. Ya, jangan juga gitu. ya, Karena ya. namanya virus itu yang paling kuat ya emosi dan tubuh kita. Semakin emosi kita bagus, makan kita oke, gerak kita oke, insya Allah virus itu hilang sendiri. Dan selama juga kita jaga supaya jangan sampai kita masuk ke daerah wabahnya ya. Udah tahu wabah jangan masuk gitu. Ya, ya. Ya, ya, betul. Setuju, saya setuju. Jadi, ya, diam di rumah memang kemudian bisa menimbulkan stres. Tapi kalau kita tahu outletnya, malah kemudian kita punya kesempatan untuk introspeksi. Iya Misalnya yang betul. punya toko, produk apa sih yang nggak selama ini nggak laku, ya udahlah dibikin ranking nih, kontribusi yang 10 besar yang mana gitu ya. Itu kita Iya keep. betul. Kontribusi 10 besar berikutnya mana, itu kita pertimbangkan untuk di keep atau tidak. Nah yang ada kontribusinya ya jangan dijual lagi. Iya Ini betul betul. menjadi ini seperti itu. Nah, contohnya perusahaan anak saya itu kan perusahaan event organizer, IO. Begitu nggak boleh kumpul-kumpul orang, nah ini bisnisnya itu. Ya otomatis langsung dimatiin. Betul. Uh, jadi awalnya memang pada marah-marah. Terus saya bilang, ini kita riset aja, kita riset bisnis kita riset kehidupan kita. Karena ini kita ini bagian dari global riset. Jadi secara mendunia itu memang di riset semuanya, di set ulang, set Iya. ulang. Saya pikir tadinya yang akan nge-set ulang itu adalah internet. Karena menurut ramalan mereka, yang orang-orang pinter ini, tahun 2020 ini, kalau perusahaan tidak masuk ke dalam internet, tidak melakukan transaksi lewat internet, dia selesai. Itu menurut Bill Gates juga mengatakan begitu. Yang kita pikir tadinya akan menjadi disruptor itu adalah internet, ternyata ini dipercepat oleh Virus. ada virus. Jadi Banyak hal ini. iya, makanya itu. Jadi eh, kita tiba-tiba pada bikin sinari masing-masing nih. Oh, Betul ini betul. kenapa kok Beijing sama Shanghai nggak kena? Wah, udah mulai mikir macam-macam. Itu outlet sih sebetulnya, biar aja daripada Iya. nggak punya ini ya, nggak punya Hmm. sesuatu untuk dibahas misalnya gitu. Ini uh, jadi gimana nih untuk keep our mental sehat ini gimana nih? Udah Irfan. Emosi itu tidak bisa kita kendalikan dengan cara kognisi. Dia harus dikendalikan secara rasa. Nah, apa yang membuat rasa itu enak? Nah, kita yang harus merasakan. Paling gampang itu mengendalikan emosi dengan mengendalikan perilaku kita dan mengendalikan gerak tubuh kita. Contoh misalnya kamu marah, berdiri, duduklah. Masih kurang marah, tidur. Masih kurang marah, mandi gitu. Nah, itu kan contoh kita mengubah perilaku kita ya. Jadi kalau Ya, bahasanya Pak Bim riset, sebenarnya yang kita riset itu adalah perilaku apa yang membuat rasa kita makin enak. hmm, Contoh, misalnya kita bangun pagi, kita merasa enak dengan sholat atau dengan makan, terus keluar gitu. Sekarang kita nggak bisa makan keluar gitu. Nah, kita sekarang apa yang bisa dilakukan? Membuat satu perilaku baru yang itu membuat rasa kita makin enak. Yang gampang misalnya kalau saya duduk berjemur.
Hmm. Nikmat Duduk sekali itu. berjemur. Ini sederhana aja, duduk berjemur, tarik nafas, menikmati dulu gitu. Menikmati apa yang memang udah lama nggak dinikmati gitu. Kita lihat matahari kan banyak ya, terang Iya. benderang gitu. Ini kan Selama ini anugerah luar nggak biasa pernah ya gitu. kita duduk ya. Kita coba duduk nikmati berjemur aja gitu. Tadi Iya pagi betul. saya berjemur karena saya enak juga ya punya matahari setiap tahun gini kayak di Indonesia ya. Itu kan nggak kepikiran Iya. kalau kita nggak kayak gitu ya. Nah, Selama sebenarnya kita ini menikmati hal kecil yang tadinya mungkin terlewat, kita nikmati lebih dalam gitu. Nah, begitu kita menikmati lebih dalam, itu biasanya energi positif dan energi kreatif tuh keluar sendiri. ya. Kayak muncul aja solusinya gitu. Oh ya, mesti begini, mesti begini, mesti begini, mesti begini, muncul aja solusinya gitu. Dan saya juga pernah ngomong sama teman-teman yang kerja di rumah sakit atau dokter ya, take your time ya, take your time. Take your time itu artinya begitu Anda tahu bahwa rumah sakit itu kan battle zone Anda ya. Itu garda terdepan gitu, battle zone. Sebelum masuk ke battle zone, mungkin Anda tarik nafas, menikmati matahari, menikmati rumput, menikmati aspal, menikmati minuman pagi. Sehingga take your time gitu. Take your time untuk menikmati apa yang selama ini jarang kita lewati. Nah, pandemi ini membuat kita menikmati apa yang jarang kita nikmati. Iya, iya. Jaga Betul. emosi, tetap sehat mental lah. Iya, iya, iya. Iya. Contohnya saya sendiri. Ketika saya eh, bisnis saya kan kebanyakan workshop. Yang tadinya itu merupakan gerakan sosial, tiba-tiba menjadi socialpreneur. Gitu. Eh, Usaha yang apa pekerjaan sosial yang menghasilkan uang untuk kita. Itu socialpreneur. Nah, karena kemudian dilarang kumpul-kumpul, ya otomatis berhenti kan. Saya punya workshop semuanya mundur. Nah, otomatis nggak ada penghasilan nih. Sementara eh, apa namanya eh, aplikasi yang kita buat untuk teman-teman UKM itu belum siap-siap nih. Kenapa? Karena kita sedang mengintegrasi dengan logistik. Sebetulnya kalau yang untuk transaksi sih udah jalan, asal mau mendeliver sendiri ya. Artinya urusan sendiri sama JNE, sama Gojek atau. Nah, uh, itu belum jalan sehingga kita juga belum ada penghasilan kan. Gitu. Nah, Iya, betul. Betul. akhirnya setelah kita coba ini mentok itu mentok, saya nggak maksa. Saya maksa. Saya cari apa ya yang selama ini nggak kepikiran hal-hal kecil tadi ya. Oh ternyata saya punya proyek buku yang selama ini saya tinggalkan karena kesibukan. Akhirnya saya nulis buku lagi. Begitu mulai ditulis, malah ada dua nih. Jadi, Keren, keren. karena Keren, ternyata keren. nggak bisa disatukan itu dua hal itu. Yang pertama adalah yang sifatnya teoritis ya, how to-nya, bagaimana sih bikin brand itu dengan judul bisa bikin brand. Nah, yang kedua itu ternyata saya bisa bikin autobiografi perjalanan hidup saya, tapi dari slogan ke slogan, dari tagline ke Keren, tagline, ya keren, kan? keren, keren, keren. Keren, keren. Autobiografi yang bukan kehidupan pribadi, jadi saya nggak perlu buka-buka kehidupan pribadi saya, jadi biar itu menjadi rahasia saya dan keluarga saya. Tapi misalnya kenapa kok dari Sakura Film Rancak Bana, terus kemudian ada apa sih kok bisa lahir kata-kata itu, ya? Kemudian kalau sudah duduk lupa berdiri, itu kata-kata itu lahir dari mana sih gitu? Itu ternyata jadi satu buku sendiri. Nah, ini Breng, 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 tiba-tiba breng, saya breng. merasa tiba-tiba saya merasa positif. Gitu. Jadi akhirnya bersyukur bahwa akhirnya bencana ini justru memberikan kita opportunity yang lain. Gitu. Nah ini kita harus mampu menggali. Untung saya orangnya kalau di Stephen saya adalah thinking introvert, berpikir orang yang berpikir dan menggali tombolnya itu dari dalam sendiri, bukan dari luar. Kalau Anda tipe ekstrovert, ya harus ketemu orang untuk diskusi, baru kemudian ada ide. Nah, jadi beruntungnya saya ini justru keluar ide kalau sendiri. Kalau rame-rame malah nggak ada ide. Oh, malah jadi terlalu banyak masukan, jadi malah nggak jadi ide. Nah,
Kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan menginspirasi teman-teman juga ya, supaya bahwa, nah kalau kita bicara apa namanya krisis dari pandangan eh, orang-orang mainland, ya, orang-orang Cina zaman dulu itu mereka percaya bahwa setiap ada bencana itu ada kesempatan. Gitu. Ya, Karena betul. mereka sebutnya adalah Weiji, Weijiang sama Cihui. Jadi setiap bencana itu menghasilkan kesempatan gitu. Tinggal kita mampu nggak meninggalkan comfort zone kita untuk kemudian pindah banting setir ke tempat lain. Misalnya kalau tadinya itu fashion, mau nggak sekarang jahit untuk masker karena kebetulan masker sedang dibutuhkan atau Ya, APD misalnya. Jadi kalau bertahan bahwa di comfort zone dia, nggak usah kan terkenal sebagai fashion designer, nanti saya dibilang apa gitu. Ya bikinlah masker yang fashionable kan gitu. Seperti itu. Jadi uh, berani nggak banting setir? Dan banting setir kan ada dua macam ya. Banting setir yang ilmunya nggak perlu berubah, seperti menjahit fashion menjadi menjahit masker, itu kan menjahit juga ilmunya. Itu namanya betul, betul. diversifikasi, ya. Namanya diversifikasi, pivot ke diversifikasi. Tapi kalau kemudian ilmunya menjahit pindah menjadi restoran, itu kan ganti ilmu. Ganti ilmu. Ilmunya ganti. Jadi sekarang urusannya sama panci, sama kompor dan segala macam. Nah, itu namanya pivot to conglomeration karena Anda berpindah ilmu. Nah, ini teman-teman harus tahu juga nih. Nah, kalau untuk survival ini, untuk kita 3 bulan ke depan survive, nggak usah mikir deh, udah apa yang lagi rame kerjain, nggak bisa bikin jadi reseller, udah beres. Jadi menurut Betul. saya udahlah teori-teori simpen dulu. Ya dengan sharing-sharing seperti ini mudah-mudahan jadi terang ya, udah Ivan ya. Betul, 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 betul. Oke, saya sih nambahin ya soal ini Pak Bi. Zona nyaman ya. Memang Hmm. tantangan terbesar emosi itu di zona nyaman. Kayak orang ya, kenapa sih orang itu sakit hati kalau putus cinta? Itu bukan putus cintanya yang bikin sakit, tapi rasa yang udah lama gak bisa hilang Hmm. Iya, gitu. Jadi, nah gimana cara supaya rasa itu bisa kita riset kembali? Terima. iya, iya. Jadi tanya ke diri kita, apa sih resiko paling buruk? Oke, resiko paling buruk misalnya kita reset dari nol. Coba rasakan, dulu saya bisa kok reset dari nol. Apakah kemampuan itu hilang? Enggak. Orang kalau udah pernah naik, itu tetap bisa naik lagi. Gitu, walaupun dia Iya. sudah jatuhnya. Karena rasa itu kan pasti tetap masih ada gitu. Nah, Nah, ngomong-ngomong soal rasa, ya, ngomong soal mamal ya. Mamal itu kan berbasis pada habit. Jadi ya, apa yang dia kerjakan itu kemudian menjadi habit. Nah, habit betul, yang tidak bisa ditinggalkan itu disebutnya ritual. betul. Misalnya sholat Jumat. Sholat Jumat itu disebutnya ritual. Padahal itu sebetulnya berangkat dari kebiasaan orang-orang untuk sholat bersama, berjamaah di masjid. Nah, kebetulan hari Jumat. Nah, jadi itu menjadi sesuatu yang menjadi ritual. Ketika ada larangan untuk sholat Jumat aja kan banyak perlawanan gitu karena comfort zone-nya itu Betul. yang terganggu. Iya, Sebetulnya betul. otak kan terima sih. Iya ya kumpul-kumpul nanti kita ada yang bersin kena. Nah, seperti itu. Jadi eh, itu yang harus di anu. Nah, kita tinggal 15 menit. Bagaimana kalau kita jawab Rasa beberapa ya. pertanyaan? Nggak berasa nih kalau udah ngobrol sama Rasa udah. ngobrol. Jangan lama ngobrol Pak Babi. Iya, iya. Ini ada beberapa pertanyaan nih, Mbak Irfan. Um, Sebentar ya, saya coba searching dari atas. Nah, saya biasa kerja lapangan nih, kata Sandi Kartiwa. Tiap Ya. hari keluar rumah, disuruh what the fuck, work from home. Malah gak betah, berasa ngantor. Tidak nyaman komunikasi via telepon. Kira-kira gimana ya buat nyaman work from home di rumah? Monggo, Udah Irfan, silakan jawab. Jadi yang paling penting itu goals-nya apa? Jadi fokus pada goals-nya.
Karena emosi itu begitu ketemu goals-nya, ketemu why-nya, dia akan ketemu how-nya. Jadi why Anda bekerja keluar rumah, why Anda ngantor, why Anda cari start with why-nya. Kalau why-nya ketemu, itu value-nya pasti ketemu. Karena kan Tuh. sebenarnya orang itu berkonflik itu karena value-nya nggak ketemu. Nggak nyaman tuh karena value-nya nggak ketemu. Dan ingat loh, Ya. kita ini manusia hebat loh. Dikasih sama Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh hebat banget. Jadi dia benar-benar bisa adaptasi, benar-benar bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Selama why-nya Hmm. ketemu. Jadi start Ya, with ya. why gitu. Cari why-nya apa, Anda akan ketemu how-nya. Hmm. Oke. Ini Fitri, dia nanya awal deteksi corona, RS saya bekerja ramai sekali, bahkan membludak. Sekarang jadi sepi, pasien takut kena corona di RS. Karena orang berpikiran bahwa rumah sakit itu tempat penyakit kan gitu ya. Orang kok sakit corona, sakit COVID, dia datang ke rumah sakit. Mesti diganti namanya, rumah sehat. Rumah sehat. Ganti brand. Ganti brand, karena itu mempengaruhi otak bawah sadar kita, mempengaruhi comfort zone kita. Kalau kita dengar rumah sakit itu, waduh, sana banyak penyakit. Nah, ini ada dari Azhar Berkah. Ditunggu bukunya Papi loh. Oke, saya termasuk orang yang yakin kalau semua bencana ada, yang ada saat ini bisa menjadi sebuah kesempatan untuk menghasilkan sesuatu yang produktif. Baik, karena kita seorang orang kita beruntung menjadi orang Islam juga, maaf buat agama yang lain, karena Allah sudah menuliskan bahwa ini Fainama listilson, inama listilson. Di setiap kesulitan itu ada kemudahan di situ. Tinggal kita mencari kemudahan itu ada di mana. Jadi um, pasti ada kesempatan seperti itu. Kebayang oleh saya setiap judul buku Pak B dibuka dengan storytelling, slogan-slogan. Saya juga mau, Pak Bi, lihat bukunya. Ya, mudah-mudahan saya masih betah nulis ya. Saya udah nggak betah nulis. Berikutnya ini dari, sebentar, ini kacamata saya nih agak dodol. Ivan HDP, benar beberapa kejadian ada hikmahnya. Saya berhasil menjalankan usaha sendiri sebab berpikir kritis karena terlalu lama diam di rumah. Nah, selamat, Anda sudah bisa keluar dari posisi gila. Banyak orang gila nih tinggal di luar. Padahal rumahku, istanaku, malah gila di istana sendiri. Sandi Kartiwa, oh ini sudah tadi ya, sudah kita jawab. Ada lagi ini, oke, saya turun ke bawah lagi. Ini pertanyaannya banyak, tapi saya dodol nih, nggak bisa menampilkan pertanyaan. Oke, ini naik turun gimana sih? Rada pusing saya. Oke, anyway, waktunya nggak banyak lagi, ya kita lanjutkan ngobrol sama Uda Prof ini. Jadi Amin. mau profesor mau dokter kalau udah kena chaos ya udah sama-sama pusing. Mau pengalaman 50 tahun mau nggak punya pengalaman, pusing sama aja. Sama. Coba yang membedakan ya pengendalian dirinya aja. Jadi Iya, betul. Kemampuan untuk melepaskan comfort zone dan berani pivot, berani banting setir ya. Ini menurut saya sebuah tantangan ya. Contohnya Bu Yuyun besok hari Sabtu akan live bareng saya. Dia juga menyarankan teman-teman yang punya restoran yang tadinya itu dipakai buat yang Instagramable gitu ya, itu dibuat ghost kitchen aja lah. Jadi kalau tadinya orang itu mendatangi makanan, sekarang makanannya mendatangi orang kan gitu. Jadi dibalik aja, sehingga
kita tetap bisa masak di balik pintu yang tertutup karena nggak boleh buka. Kemudian diantar ke rumah masing-masing orang yang pesan kan gitu. Ada yang nanya gini, tapi saya punya belum di-approve sama Grab sama Gojek. Emang itu yang bisa ngantar makanan cuma GoFood sama Gojek sama Grab. Kan apa tetangga sebelah kan nggak punya kerjaan karena dirumahkan atau apa. Suruh dia nganterin kan gitu. Kita bagi-bagi rezeki aja gitu. Jadi banyak penganggur kenapa jadi kita ribut tergantung sama Gojek sama GoFood gitu. Jadi Iya betul. di situ sebetulnya kita harus mampu apa ya pivot ya kita merubah banding setir merubah. Jadi kalau tadinya itu kita bergantung kepada seseorang ya sekarang nggak usah bergantung. Gitu. Ini menurut saya seperti itu. Jadi itu akan kita bahas mendalam nanti khusus restoran ya. Itu hari Sabtu bersama Bu Yuyun. Nah itu mudah-mudahan teman-teman sudah tahu. Mungkin bisa di underline lagi. Udah Irfan dirangkum silakan. Bagaimana caranya kita bisa tetap sehat mental di dalam keadaan yang seperti sekarang ini. Silakan. Oke, yang pertama saya sih mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman di garda depan ya, dokter, perawat, tukang gojek, pedagang, resto, pedagang bank, semuanya yang di garda depan saya mengucapkan terima kasih lah. Buat saya berterima kasih kepada mereka itu juga membuat saya sehat mental. Ya. Jadi kita harus mengucapkan terima kasih lah pada orang-orang yang terus bekerja dan nggak bisa stay at home seperti saya just stay at home ya. Saya ucapkan terima kasih dan doa saya buat mereka. Itu yang pertama, banyak-banyak kita mengapresiasi orang lain dan diri kita sendiri. Yang kedua, ini waktunya kita untuk bersyukur, menikmati hal-hal kecil, dan meriset kembali emosi kita. Temukan why kita melaksanakan bisnis ini. Saya sebagai psikolog, why saya jadi psikolog. Saya jadi dosen, why saya jadi dosen. Ini kesempatan berharga buat saya sendiri ya, untuk menemukan lagi why saya gitu. Oh iya, kenapa ya saya jadi dosen? Kenapa saya mau bisnis? Kenapa saya mau ngajar? Kenapa saya mau nulis tuh ketemu banget ketika saat begini saat kita nggak bisa ngapa-ngapain ya bukan why gitu. Karena begitu ketemu why itu mendrive emosi supaya positif. Karena why akan memudahkan kita ketemu how. Dan kalau why, how, what udah jadi tuh barang baru itu. Jadi tadi saya bilang banyak apresiasi, kemudian bersyukur dan temukan why Anda. Yang ketiga, ini given. Ini saat yang paling bagus untuk giving. Udah bagi banyak-banyak yang Anda bisa. Kalau Anda punya duit, sedekahlah yang banyak. Kalau Anda punya ilmu, sedekahlah yang banyak ilmunya gitu. Kayak sekarang kita bagi ilmu nih, Pak Bi. Yeah. Punyanya cuma itu. Sedekahin aja, berbagi lah. Kenapa? Saya yakin di masa kayak begini nih, saatnya kita berbagi lebih banyak. Saatnya kita berbagi lebih banyak. Kayak yang saya berapa kali nih sekarang dapatan WA, Bang, ada yang minta sedekah APD, saya kasih aja walaupun berapa yang saya punya ya, mau 100.000, 13.000, 400.000, bahkan 50.000, yang penting sedekah aja gitu. Karena di saatnya chaos begini, giving salah satu dari best medical yang kita punya ya. Jadi itu saja Pak Bi. Pertama apresiasi, yang kedua temukan why Anda, value Anda sehingga ada ketemu how dan what-nya. Yang ketiga itu adalah giving. Berbanyak memberi, banyak memberi gitu. Karena insya Allah kita banyak memberi di saat seperti ini, itu ide, emosi stabil, semua stabil dan kita merasa kita nggak sendirian gitu. Yang paling penting ya connecting, kita nggak sendirian. Ya. Betul. Ya, memang itu mirip banget dengan cara untuk membangun brand ya, atau membangun sebuah kehidupan. Yang pertama adalah purpose-nya. Tujuannya apa sih kita hidup? Ya, itu kita riset ulang. Kemudian passion kita ada nggak di situ? Kalau kita punya tujuan dan passion nggak menyatu, itu nggak akan terjadi prestasi. Jadi contohnya kalau misalnya Anda purpose-nya adalah menjadi wasit, gitu. Tapi passionnya nendang bola, ya nggak bisa ketemu kan. Kalau wasit ya harus new fluid aja gitu. Sehingga prestasi dia sebagai wasit akan gagal gitu. Sehingga kalau prestasinya nggak ada, apresiasinya nggak ada, sehingga kemudian reputasinya pun tidak ada. Nah, yang repot adalah ketika Anda sudah masuk dalam comfort zone, karena sudah punya prestasi yang diapresiasi dan sudah membangun reputasi, harus banting setir. Wah, itu repot banget. Itu saya ngalamin banget. Saya ngalamin.
Bayangin, siapa sih dulu yang nggak kenal saya di dunia periklanan gitu ya. Dari permen sampai presiden saya bikin iklannya gitu. Dan sekarang saya harus melakukan hal-hal yang yang saya tidak ngetop di situ gitu. Jadi perasaan itu jadi wah, gue kok jadi nobody lagi ya. Nah, itu yang harus dihadapi dan itu perlu jiwa besar untuk menghadapi itu, betul, betul kan, Betul, Bang Budayman? sangat betul, sangat betul. Makanya saya bilang Pak Guru. Sampai hari ini pun bilang Pak Guru. Sampai hari Alhamdulillah ini masih waras. masih waras. Banyak guru-guru yang udah mulai pusing juga. Bisa juga. Nah, teman-teman, ini ya saya kalau ketemu Dairvan itu rapat 1 jam itu ketawanya setengah jam loh. Karena ketawa itu kita yakini sebagai apa namanya obat ya, sebagai Iya suatu betul. uh, suatu um, apa ya yang bisa mengintervensi sebuah penyakit hati gitu. Betul Nah sekali Bang. intinya Betul. sebetulnya intinya bersyukur sih ya.